netizen, Egon lagi di... Kok Egon? Kan udah gondrong lagi. Panggil be Eja, Eda. Eja lagi di Kabupaten Banyuasin. Nak nanyo-nanyo netizen di sekitar sini. Egon nak nanyo seputar pemilu. Tahu dah kita tanyo ke mereka, Eda. Tetap nanyo netizen, nanyo ikuti terus. Nah, di samping Eja lagi ada netizen lagi nyantai. Kita tanya dulu. Halo, Mas. Dengan siapa namanya, Mas? Dengan Leon. Mas Leon. Mas, nak nanyo, Mas. Tahu enggak siapa yang nyelenggara ke pemilihan umum ini, Kak? Nah, kurang tahu aku. Apa kurang tahu, Kak? Kurang tahu aku. Yang ada ke pemilihan umum ini. Ibu Alsu biasanya. Hah? Ibu Alsu dah. Bawaslu. Iya nih apa? Iya. Biasanya. Biasanya, Nah, kurang tahu Mas Eka. Kenapa kurang tahu, Mas? Iya, udah update Mas. Udah update. Iya, udah update. Update, Mas. Kayaknya kurang update Palembang ini. Berarti harus follow IG TPRI, Mas, biar update, Mas. Tahu enggak, Pak? Siapa yang ngadu ke pemilihan umum ini? Nah, setahu kami tidak tahu, itu dari KPU katanya. KPU, Tahu enggak siapa yang nyelenggara ke pemilihan umum ini? Siapa presiden kalau? Presiden. Iya kalau. Ini apa, Pak? Ini kalau. Kalau, Untuk pemilihan umum dari ini kan apa namanya? Kayak apa sih? DPR ya bukan ya kalau nggak salah? Ini apa, Mang? Hah? Ini apa? Kurang tahu juga sih. Kurang tahu. Iya, kalau politik itu sih kurang paham sih. Cuma kalau ngikutin masih ngikutin. Cuma kalau untuk penyelenggara saya nggak tahu. Halo, Pak. Lagi apa, Pak? Lagi santai ya. Eja dari TPRI nak nanyo, boleh tak, Pak? Boleh coba-coba. Boleh, coba-coba. Kalau bisanya dijawab. Apa, Mang? Lagi apa, Mang? Lagi jualan somai. Ayo, Mak, sama Mang. Manian. Ego nak beli, Mang. Oke. Tapi nanya dulu. Ayo. Mang, tahu tak siapa yang nyelenggara ke pemilihan umum ini, Mang? Lembaga kepemilihan umum. Lembaga apa lah? Lembaga ke pemerintahan. Apa itu, Mang? Apa lembaga kesomayan? Kurang tahu juga ya. Menyelenggarakan ini. Iya. Kok ngerti kok kita? Kenapa, Pak? Ya kurang ngerti juga dibilang kita menyelenggarakan itu maksudnya apa? Yang apa yang ngado ke pemilihan umum ini siapa? Bukan dari presiden bukan? Lembaganya, Pak. Kurang juga ngerti ya. Ngerti, weh. Iya. Nah, ada target tuh netizen. Baik kita tanya-tanya, melek terus. Halo, Mbak. Boleh nanya enggak, Mbak? Eja, Mbak. Sini seluruhnya, sini ayo. Siapa namanya, Mbak? Arsika. Arsika ini siapa? Caca. Caca. Ini Vira. Vira, oke. Nah, tahu enggak siapa yang ngadu ke pemilihan umum ini? Siapa? Siapa lah? Kurang tahu gak? Lembaganya lah, lembaga apa? Bawaslu. Apa? Bener gak sih? Ayo, enggak apa? Bawaslu gak sih? Bawaslu. Union apa? Udah tahu sih kak. Oke, kalau cek itu Eja nak nanyo netizen di sekitar sini lagi ya. Pelewe terus nanyo netizen, nanyo KPU menyelenggarakan pemilihan umum ini adalah amanat undang-undang. Lembaga yang melaksanakan pesta demokrasi sesuai amanat undang-undang itu adanya di KPU. Sesuai dengan amanat itu maka KPU menyelenggarakan pesta demokrasi setiap 5 tahunan.
ada berapa surat suara? Tahu udah apa, Be? Lima. Apa tuh? Sebutin. DPR, DPD, RI, iya, Presiden. Nggak pernah tahu aku. Mana aku tuh nyoblos cuma baper Wiko. Siapa cewek itu, Pak? Ya nyoblos presiden. Di daerah Opi sana 15 Ulu itu ada 5.800 lebih lah kemarin. Wah, boleh lah tahu jumlahnya. Eja nih nak nanya ininya memang suratnya itu no, yang kita nyoblos tuh ada berapa kok surat? Kurang tahu tuh. Tahu ya, oleh milih tadi. Heeh. Oke. Di kita sini. Hah. Ada berapa ya? 200 berapa itu ya? Maksudnya surat kita nak nyoblos itu, Pak. Ada berapa kok? Oh, itu. DPRD kota, DPRD provinsi. Iya, daerah. Provinsi. Kota provinsi sama aja ya? Ayo. Kecamatan aja. Hah? Cek itu apa kayaknya? Berapa? 5 pokoknya tadi. Oke, 5. Ada suratnya tuh warna-warni, mendak salah abu-abu, Bang. Ya, ada Merah. Hah? Ada 4. Ada kan? 4. Ini Iya. apa? Hmm? Ini apa 4? Ya, 4. Kuning, hijau. Ya langit yang biru dah. Yo, yang biru. Hai. Kalau surat suara itu udah belum dihitung, Mas. Berapa lah Tapi kira-kira? kira-kira ada 7. 7. 5. 5. Apa B itu? Koneng, abu-abu. Apa lagi yo? 5. 5. Kalau nggak salah sih 5. Apa B itu, Kak? Oh, aduh, lupa. Pernah. Nah, lupa saya. Apa B itu? DPRD, DPR RI, DPR provinsi, presiden. Sikanya ada 5 tahu Eja nih. Apa tapi tidak tahu lah. Menurut kata Mama 4 Eja, dia tahu juga bingung nih. Nah, Presiden, daerah, DPD kan, Heeh. DPD daerah, DPR RI, Nah, apa lagi ya? kota. Anggotanya. Provinsi. Nah, itulah ya pokoknya memang Itulah pokoknya. Ya tuh nyoblos tuh. Nah, Nggak juga terhitung gitu ya. itu weh. Iya. Banyak nih kita milih. Banyak weh. Iya, lagi milih lagi gituan. Merah ya? Nah, lalu po deh. Apa B itu jika tuh? Kalau nggak salah presiden. Nah, Terus itu DPR, DPRD, DPR RI, sama DPRD provinsi 5, Mas. 5 berarti. Lebih ya. Kelebihan. Untuk di pemilu tahun 2024 itu pemilunya ada 5 jenis surat suara ataupun 5 jenis pemilihan. Pertama adalah pemilihan presiden dan wakil presiden, terusan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah, terusan ada DPR RI, terus ada DPR Provinsi dan DPR Kabupaten Kota. Lembar surat suara yang dihasilkan oleh KPU ada, ya kita memiliki memiliki tahapan regulasi dalam pengadaan logistik pemilu, dan itu dikawal ketat oleh pihak kepolisian dan Bawaslu. Kita melibatkan unsur-unsur lain supaya tidak supaya ada asas keterbukaan, misal dari siapa yang mencetak surat suaranya, terus bagaimana distribusi surat suara sampai ke gudang, terusan lipatnya siapa yang lipat. Bahkan itu memiliki SOP tersendiri ya, untuk supaya surat suara ini tidak bocor, ya kan. Bahkan kita melibatkan kepolisian dalam setiap pengawalan surat suara. Kalau asli apa tidaknya ya bukan seperti uang di terawang, diraba, tidak, tapi setiap setiap pengadaan surat suara itu memiliki mekanismenya dan memiliki kekhususan dalam ini produknya KPU dan bukan kayak gitu. Dan pengawalan logistik surat suara juga menurut kami sudah cukup ketat, bahkan di setiap gudang itu biasanya yang mengawasi kepolisian, Bawaslu dan KPU itu sendiri.
Ngapa lah kita harus guna ke hak suara kita? Ngapa kita harus guna ke hak suara kita, Kak? Biar tidak golput. Nah, itu apalagi Yang pasti biar tidak ada kecurangan dan tidak disalahgunakan, kita harus guna ke hak suara kita, Mas. Aduh, kalau itu sih supaya negeri ini lebih maju lagi kali ya mungkin ya. Itu dengan hati nurani, hak pilih kita. Karena kita kan yang memilih pemerintah jadi dari masyarakat untuk masyarakat. ngapa kita harus nyoblos? Nah, ngapa lah? Biar apa? Biar apa ya? Udah ngerti juga aku. Menurutku penting ya, karena kan mereka menjabat 5 tahun ya, semuanya sekarang di tangan rakyat. Kalau kita teriak, suara kita dihitung juga ada, Kak? Enggak, Tidak. enggak. Cuman itu proses pengambilan suaranya itu, Kak? Proses pengambilan suara ya Apa dengan cara teriak, apa-apa gitu. Nyucuk. Itu. Nyucuk. Pakai paku. Tidak pakai tunjuk. Nggak, Tidak. ya maki juga sasudanya. Iya. Nyoplos pakai paku. Paku di mana? Di nomor. Nomor. Nomor urut. Dengan pencoblosan itu, Kak. Dengan coblos. Iya, datang ke TPS. warga negara yang sudah terdaftar sebagai pemilih tetap datang ke kantor KPU yang sudah ditetapkan, kemudian mendaftar, ngantri, dapat 5 lembar tadi, dipanggil, masuk bilik, kita harus nyoblos. Jadi 1 lembar harus nyoblosnya 1, kalau lebih dari itu ya nggak dihitung. Ke TPS kita nyoblos. Nyoblos berarti dicoblos Iya, itu ya. Dicoblos itulah, Mas. Siapa yang nak dipilih itulah yang dicoblos. Demokrasi kita demokrasi terbuka yang mana berprinsip pada one man one vote, 1 orang punya 1 suara, maka seluruh rakyat Indonesia berhak untuk memilih pemimpinnya per 5 tahun sekali. Karena menggunakan hak suara itu adalah hak pribadi ya, hak konstitusi negara, artinya ini bukan kewajiban, artinya tidak ada punishment ataupun hukuman bagi masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Tapi memang kewajiban warga negara dalam memilih pemimpin atau sumbangsi masyarakat terhadap negaranya adalah salah satunya adalah dibuktikan dengan memilih pemimpin terbaik untuk bangsa ini per 5 tahun sekali. Memang ini hak, bukan kewajiban, ya kan. Kenapa harus ada namanya pesta demokrasi? Kenapa harus ada saksi? Mengapa ini disebut pesta demokrasi, Mas? Kenapa pemilih itu perlu saksi dan kenapa dinamakan pesta demokrasi? Kenapa harus ada saksi, Wak? Wak? Harus ada saksi di situ, Bang. Ya kalau kebutuhan, kalau nyoblos hak orang lain itu. Ada kecurangan lah, Wak. Iya. Untuk mencegah kecurangan sih kalau kata saya. Sudah kecurangan? Emang Iya. ada kecurangan? Kalau dibilang ada, ya pasti ada setiap pemilu. Karena kalau itu ya harus ntar untuk ke depannya laporan ke atas harus ada yang bertanggung jawab ya. Saksi pas kita nyoblos mau dijinguk-jinguk. Kenapa lah harus dicek itu? Yo, kemungkinan kalau ada yang di belakang ada apa misalnya Kecurangan lah. kecurangan atau Iya. kesalahan apapun itu perlu saksi kan, menyaksikan umpamanya sejumlahnya ada berapa sekian apa itu.
Apa Cak? Kenapa yuk? Ngapa ya itu kak? Saksi itulah. Ngapa itu kak? Iya mantap. Ngomong itu. Iya ngitung suara itu. Ini suara ya? Heeh. Bagus ya, cuma curang. Nah, makanya itulah kadang orang yang teriak-teriak curang itu percuma. Dia dari partai koalisi nyediain saksi gitu loh. Banyak kepentingan bagi banyak orang. Pastinya akan ada kemungkinan kecurangan di situ. Itu satu. Makanya perlunya saksi sebagai bukti bahwa pemilihan itu jujur ya, adil dan terbuka. Wah, harus ada saksi di sana, Wak. Bolehnya pro kontra. Mungkin saksi yang lain-lain kan. Misalnya Partai Gerindra, ya saksi Gerindra kayak itu. Nah, diharuskan ada saksi. Kalau tidak kasih saksi, tidak bisa kan. Lalu mengapa disebut pesta rakyat? Pesta rakyat. Karena apa? Pesta rakyat. Pesta rakyat. Ngapa rakyat? Kurang tahu Mas. Ya, pesta kalau. Ya, dalam hal saksi setiap peserta pemilu ya, peserta pemilu itu partai politik, terusan Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden. Kenapa harus ada saksi? Karena KPU memiliki asas keterbukaan. Artinya semua tahapan-tahapan di KPU, yaitu tahapan pencoblosan, tahapan pungut ya, sampai tahapan hitung di rekapitulasi setiap tahapan, yaitu di tingkat desa, terusan rekapitulasi tingkat kecamatan, terusan rekapitulasi tingkat kabupaten sampai provinsi dan sampai pusat, yaitu di Jakarta. Karena kita memiliki asas keterbukaan terhadap rekap, untuk menghilangi kecurigaan, ini perlu keterlibatan saksi dari masing-masing peserta pemilu. Maka KPU mempersilahkan setiap peserta politik itu menyediakan saksi, bahwa dalam artian untuk demokrasi setiap tahapan ini berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada keraguan-raguan di setiap tahapannya gitu loh. Pemilihan umum sering ya konotasinya ini ya, pemaknaan di masyarakat pesta, karena pesta itu kan melibat semua unsur elemen masyarakat, mulai dari kalangan bawah, kalangan atas, dari orang-orang biasa sampai orang-orang hebat, semuanya terlibat. Yang namanya pesta kan meriah. Seharusnya juga demokrasi yang di Indonesia ini seyogianya ya, semestinya itu masyarakat dalam memilih pemimpinnya itu memilih dengan riang dan gembira, sehingga kok arti dari pesta itu akhirnya ada gitu loh. Nah, Mas, tahu nggak bedanya real count sama quick count? Apa bedanya real count sama quick count? Nah, tahu nggak Mas bedanya real count sama quick count? Kayaknya
lebih ke ini mas, perhitungan cepat sama perhitungan berdasarkan KPU-nya mas. Untuk yang suara-suara itu kumpulan suara itu hitung-hitung surat suara itu apa tuh? Kurang juga jelas ya. Kurang jelas ya. Iya. Telepon itu suara asli dari Apa nah? suara asli dari masyarakat. Sedangkan Quickcon dari TV. Iya, TV. Ikan sempat. Realcon itu Kurang tahu aku. Kurang paham kalau realcon. Kalau realcon kan setahu saya hitungan pastinya. Asli lah Ya dari KPU ya. Kalau realcon kan Quickcon itu kan cuma prediksi sementara. Ya. Nebak-nebak be kata itu. Ini apa mas? Iya, caknya itu. Mas. Caknya Eja juga tahu, makanya nanya nih. Caknya kurang juga mas sosialisasinya mas. Hah? Kenapa mas? Dari Banwaslu-nya untuk realcon sama Quickcon. Oh iya mas. Kalau quick count kan dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang memang dia apa ya? Kayaknya emang dia bekerja di situ ya. Di bagian survei. Okay. Nah, tapi untuk resminya yang dikeluarkan oleh KPU yaitu real count. Biasanya 1 bulan ya kalau nggak salah hasilnya keluar. Itu yang resminya. Kalau Quickcon ini kan memang metode penghitungan cepat yang berdasarkan sampel ya. Di Indonesia ada beberapa lembaga Quickcon yang menampilkan hasil-hasil dari pemilihan. Itu hasilnya ditampilkan 2 jam ya, 2 jam setelah penutupan di TPS. Quickcon ini memiliki metodenya masing-masing di setiap lembaga survei, dan kurasa realcon ini juga hanya pembanding saja, bukan sebagai pengambil keputusan KPU. KPU mempunyai metode sendiri yaitu realcon. Realcon ini adalah penghitungan C1 hitung ya di setiap TPS, dihitung di setiap tahapan rekap sampai ke nasional, baru nanti ditetapkan hasil dari penghitungan suara rakyat Indonesia. Nah, artinya yang kita pakai adalah realcon bukan Quickcon gitu. Nah, para netizen, lah tahu gak lo kan? Lah dijawab juga sama yang ahlinya. Lah tahu kan apa itu Quickcon, realcon, apa itu? Apa nak? Pokoknya lah terjawab di video kali ini. Nah, jangan sampai kamu tidak tahu apa-apa pas nyoblos agak malah di TPS malah teriak. Bukan itu caranya. Nah, ikuti terus perjalanan Egon. Eja. Dinanya netizen. Nanya pe.